Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada peternak ayam petelur dan umumnya kepada para peternak unggas di seluruh Nusantara. Salam jumpa kembali. Kita di sini mereview dan bercerita tentang perjalanan usaha ayam petelur. Dan sini kita juga menggambarkan kegiatan kita, rutinitas kita dalam menjaga kebersihan kandang, tentunya kenyamanan ayam di kandang. Inti pokoknya, jikalau ayam itu nyaman di kandang, tentu hasil yang kita harap tentu juga sesuai dengan harapan kita. Ini adalah membersihkan kandang atau mengumpulkan kohe ayam yang kondisinya juga masih kering, karena bahan pakan yang kita pakai, adukannya tentu berpengaruh kepada kohenya. Jadi kohe ayam yang kita kumpulkan ini nanti juga bisa kita jadikan dirupiahkan lah, atau kita dirupiahkan dari jasa kita mengumpulkan atau upah kita sendiri. Inilah kondisi ayam yang baru berumur 12 minggu, masih dalam penyesuaian kondisi lingkungan dan kandang. Baru sekitar 2 minggu dalam pindah ke kandang baterai ini. Oke teman-teman para peternak mandiri, dalam perjalanan usaha ayam petelur itu tentu banyak hal-hal yang dijadikan pengalaman dari periode per periode, tahun ke tahun. Jadi tidak semata-mata usaha itu harus langsung matang, langsung jadi. Tentu banyak proses yang kita lalui, baik itu proses dalam pemasaran hasil telur, baik itu proses dalam pemeliharaannya, dan juga pengadaan bahan baku pakan yang menjadi prioritas utama kita. Dalam kesempatan ini kita bercerita pengalaman kalau di daerah kita masing-masing bahan baku pakan itu memadai atau mencukupi untuk suplai kita setiap saatnya, tentunya lebih mudah untuk membuat pakan yang kita racik sendiri, kita mixing sendiri. Kalau memang pakan itu yang kita pakai pakan pabrikan, pakan yang sudah jadi, tentunya kita tidak akan butuh tambahan tenaga, tidak akan butuh tambahan waktu, dan juga tidak terlalu mikir untuk pengadaan kebutuhan pakan. Jadi kita harus betul-betul punya relasi tentang masalah bahan baku ini, terutama kepada para petani-petani jagung di daerah kita. Tentunya petani jagung ini kita harus punya menjaga relasi yang baik lah. Jadi setiap mereka panen, kita bisa ambil hasil panen jagungnya, kita bisa beli, kita bisa jadi langganan. Karena kalau hanya mengandalkan kapan panen atau kapan
adanya tentu akan kewalahan. Jadi semua para petani jagung ini kita harus bangun relasi supaya di setiap saat kapan mereka panen, tentunya kita bisa ambil hasil panennya, kita beli hasil panennya sebagai stok pakan kita. Terus untuk selanjutnya hasil penjualan dalam skala kecil, dalam skala ternak mandiri, tentu kita butuh pasar, karena memang jaminan dari penjualan itu tentu pasar. Kalau jika kita punya kesempatan, kita punya peluang untuk memasarkan sendiri, tentunya akan lebih mudah. Untuk pemasarannya, bagiannya setiap hasil panen telur itu tidak akan menumpuk. Tentu kita perlu juga pelanggan-pelanggan yang tetap, ya, yang sudah rutin untuk menampung telur-telur kita. Ya, jadi dalam cerita ini sebagai gambaran saja, sebagai pengalaman yang udah kita lalui. Intinya dalam usaha ini tentu memang butuh banyak relasinya itu tentang bahan baku pakan tadi, relasi ke warung-warung pengepul telur, dan kita juga harus betul-betul memanajemen keuangan kita. Jadi bagusnya usaha kita, lancarnya usaha kita ini tentunya kita belajar dari pengalaman. Ya, mungkin para peternak lainnya mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya, karena ini saya juga baru dalam hal ini, baru ini periode ketiga yang sudah saya jalani. Mungkin itu saja sebagai gambaran dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel Riga Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.